kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa oh ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah sehingga tidak valid lah ijazah itu. Berarti ijazahnya palsu gitu ya kan? Padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya skripsinya itu masih berupa apa namanya kertas ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Dokumentasi. Ini bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi baru dicetakkan. Itulah alasan nggak ditandatangani. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan, mesin tik kelihatan jelek. Ya, memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya, tetapi itu adalah perbedaannya. Ada orang yang punya uang lah istilahnya, uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik. Ya, nah itulah yang dibuat dia yang membuatkan dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya gitu ya secara logika gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis ya bagi orang-orang ini ya, pakar-pakar tersebut. Sudah tulis sebenarnya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi. Memfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Padahal itu semua dari Joshua Sinambela. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Betul. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet. Data-data yang saya kirimkan, ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu, ya. Oke. Baik, itu, nah itu teman-teman ya, jangan sampai kita mudah dibodoh-bodohi, diracuni oleh orang-orang yang ngaku-ngaku pakar gitu. Inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Ya, pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya, saya yang tadi yang menarik, awal. Ya, menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba
apa namanya